Ayo what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dikehendaki dengan baik-baik saja. Hingga balik lagi bersama gue Zu, yang pasti tetap stay tersantuy. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Planes, Fire and the Rescue yang dirilis pada tahun 2014. Film ini sendiri akan jauh berbeda genrenya dibanding film sebelumnya, yang dikarenakan di film sebelumnya si Dusty ini menjadi pembalap, namun di film kali ini sendiri si Dusty itu malahan menjadi pemadam kebakaran. Hingga di film ketiganya nanti entah kita akan mengetahui si Dusty ini menjadi apa, yang pasti Dusty nggak bakal menjadi pengangguran. Ya udah, daripada kebanyakan basa-basi di awal, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan karakter utama di dalam film kali ini sendiri yang bernama Dusty. Dimana di sana kita pun pada akhirnya diperlihatkan Dusty yang sedang mengikuti salah satu pertandingan, yang dimana Dusty memenangkan pertandingan tersebut. Scene pun berganti di keesokan harinya, dimana kita diperlihatkan di kampung halamannya si Dusty, dimana mereka semua ingin mengadakan festival tahunan. Di festival tersebut, si Dusty ini datang sebagai bintang tamu, yang dimana kemungkinan besar di festival tahunan ini bakal didatangi oleh banyak sekali fans dari si Dusty. Yang tentu saja hal itu sendiri akan meningkatkan dan juga mendongkrakkan ekonomi warga setempat. Dusty yang mendengar kabar itu pun merasa bahagia, hingga gak lama kemudian banyak sekali warga yang sedang bergegas untuk menyiapkan festival tahunan ini. Di sore harinya, seperti biasa, Dusty pun pada akhirnya melakukan latihan untuk mengasah skillnya lebih lanjut. Akan tetapi, Dusty ini latihan gak sendirian, yang dimana ia ditemenin oleh skipper. Namun, secara mengejutkannya di tengah-tengah latihan kita ini diperlihatkan mesin dari si Dusty yang terbakar. Whoa, steady there. Cautionary landing. Roger. I don't know what it was. Seusainya akan hal itu, Dusty yang merasa dirinya nggak beres pun pada akhirnya memeriksakan dirinya ke bengkel si Dottie. Setelah agak lama diperiksa, Dottie pun pada akhirnya menyimpulkan bahwasannya gearbox milik si Dusty telah rusak. Production gearbox is failing. Shavings on it flakes from the gear. Dottie lalu menjelaskan lagi agar si Dusty ini nggak kenapa-napa, ia ini harus menurunkan kecepatannya 80% di bawah kecepatan ia pada umumnya. Ya, istilah kata, si Dusty yang merupakan seorang pembalap harus menurunkan kecepatannya, yang dimana hal itu sendiri membuat si Dusty ini malahan marah-marah. Yang dikarenakan sebentar lagi ia ini akan mengikuti kejuaraan balapan, yang tentu saja hal itu sendiri nggak bisa buat ia menurunkan kecepatannya. Dottie lalu menjelaskan kembali kepada si Dusty jikalau Dusty ini batu dan ingin lebih cepat lagi melampaui batasnya, hal itu sendiri akan mengakibatkan gearboxnya benar-benar rusak. Jadi jikalau sudah seperti itu, gearbox milik si Dusty ini sendiri sudah tidak bisa dibenarkan kembali, apalagi diganti, yang dikarenakan gearbox milik si Dusty sudah lama tidak direproduksi kembali. Scene pun berganti ke malam harinya, dimana kita diperlihatkan Dusty yang seakan merasa kecewa tentang apa yang ditimpa oleh dirinya. Dusty yang mencoba untuk menenangkan pikirannya, akan tetapi ia ini nggak bisa akibat ia yang terngiang-ngiang dengan kasus gearbox miliknya dan ia yang tidak bisa ikut turnamen berikutnya. Hal itu sendiri terus terngiang-ngiang hingga mengakibatkan ia pun pada akhirnya tanpa sengaja menabrak tiang listrik dan semakin oleng. Hingga berujung Dusty pun pada akhirnya menabrak salah satu lapangan udara atau yang juga bisa disebut sebagai bandara setempat. Nggak butuh waktu lama, pemadam kebakaran yang bernama Mayday pun pada akhirnya tiba di tempat itu, yang dimana ia pada akhirnya bergegas untuk memadamkan api yang berada di sana. Namun usaha demi usaha yang dilakukan oleh si Mayday ini sangatlah sia-sia, yang dikarenakan api semakin menjadi-jadi hingga pada akhirnya ia ini membutuhkan bantuan para warga, yaitu untuk menghancurkan tangki air yang berada di tempat tersebut, hingga hal itu pun pada akhirnya berhasil. Sehabis akan hal itu, scene pun berganti di keesokan harinya, dimana kita diperlihatkan bahwasannya tim penyidik datang ke tempat tersebut untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Usut demi usut, tim penyidik pun pada akhirnya telah menyimpulkan bahwasannya api itu sebenarnya bisa dipadamkan dengan cepat jikalau Mayday datangnya tuh tepat waktu. Ya, akibat hal itu sendiri, Mayday pun pada akhirnya dipecat hingga bandara di kampung halaman si Dusty juga ditutup untuk sementara waktu.
Kericuhan dari para warga pun pada akhirnya terjadi yang dikarenakan mereka semua tuh merasa panik, yang tentu saja acara festival tahunan jikalau bandara ditutup tuh pasti bakal gagal. Tentu saja skipper pun pada akhirnya datang dan berusaha menenangkan para warga yang berada di tempat tersebut. Di malam harinya, Dusty yang mulai merasa bersalah pun pada akhirnya menghampiri Mayday dan memutuskan untuk berbincang-bincang bersamanya. Dusty juga terus terang meminta maaf kepada si Mayday akibat hal-hal yang dibuat oleh dirinya hingga mengakibatkan Mayday pun pada akhirnya dipecat. Ya tentu saja Mayday yang baik hati pun pada akhirnya memaafkan si Dusty hingga Dusty kembali menanyakan suatu hal kepada si Mayday bagaimana caranya bandara mereka bisa dibuka kembali. Dengan simpel Mayday pun mengatakan bahwasannya salah satu dari warga harus pergi ke markas Piston untuk berlatih pemadam kebakaran agar mendapatkan sebuah sertifikat. Dan jikalau salah satu warga mendapatkan sertifikat pemadam kebakaran itu, pastilah bandara akan dibuka dengan segera mungkin. Setelah mendengarkan hal itu, Dusty pun pada akhirnya menganjurkan dirinya sajalah yang akan pergi ke markas Piston dan akan mendapatkan sertifikat pemadam kebakaran tersebut. Mayday yang mendengarkan hal itu pun merasa bangga dan menyemangati Dusty agar bisa membuka bandara kembali. Scene pun lalu berganti di keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan bahwasannya Dusty pamit dengan teman-temannya untuk pergi ke markas Piston. Hingga perjalanan Dusty menuju tempat tersebut pun dimulai. Sesampainya di sana, Dusty pun pada akhirnya bertemu dengan seseorang yang bernama Dynamite, yang dimana di sana Dusty pun pada akhirnya menanyakan keberadaan dari si Piston. Akan tetapi sebelum makan hal itu, Dynamite malahan memperkenalkan dirinya bersama juga dengan 4 saudara lainnya. I'm Dynamite. This is Blackout. The numbskull over there is Drip. I'm Dusty Crop. Nggak lama kemudian, salah satu pesawat berwarna kuning pun menghampiri Dusty juga, yang ternyata dia merupakan penggemar berat dari si Dusty yang bernama Diaper. Dan disusul juga oleh pesawat-pesawat lain yang pada akhirnya berkenalan dengan si Dusty. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba alarm kebakaran pun berbunyi yang mengakibatkan mereka semua pun pada akhirnya standby di posisi mereka masing-masing. Hingga langsung berangkat menuju titik koordinat di mana api itu berada. Tentu saja Dusty yang masih kebingungan pun pada akhirnya mengikuti mereka dan merasa kagum ketika melihat para pemadam kebakaran memadamkan api tersebut. Seusainya akan hal itu, mereka semua pun pada akhirnya tiba di tempat tersebut yang dimana ternyata komandan dari mereka semua bernama Blade Ranger. Blade Ranger yang mengira si Dusty ini merupakan turis pada akhirnya mengusirnya secara halus, akan tetapi Dusty ini menjelaskan bahwasannya ia merupakan orang yang ditunjuk oleh si Mayday untuk berlatih di tempat ini, hingga Blade Ranger yang mengetahui akan hal itu pun pada akhirnya menyuruh si Dusty untuk bersiap-siap. Namun sebelum makan hal itu, tubuh si Dusty harus didesain ulang terlebih dahulu. Pretty weird. Dusty yang sudah didesain ulang pun pada akhirnya merasa bangga dan menanyakan ke salah satu orang yang berada di sana bagaimana caranya ia memasang foto di Wall of Fame tersebut. Jadi simpelnya Wall of Fame itu merupakan sebuah bingkai penghargaan hingga si Dusty ingin mendapatkan bingkai penghargaan tersebut. Ya, salah satu pekerja di sana pun dengan simpel mengatakan bahwasannya si Dusty harus kecelakaan terlebih dahulu, hingga Dusty yang mendengarkan hal itu pun langsung mengeluarkan emot batu. Tentu saja salah satu pekerja itu mengatakan yang dikarenakan yang di bingkai itu sendiri orangnya telah mati akibat memadamkan salah satu insiden, namun ia kecelakaan. Seusainya mendengar cerita tersebut, scene pun berganti di mana kita diperlihatkan Dusty yang dilatih langsung oleh Blade Ranger, di mana ia disuruh mengambil air, melatih kecepatan dan juga melatih keseimbangan agar ia ini cepat untuk memadamkan apinya. Step while collecting water. Return to your holding. Okay, you've got 12 to 15 to climb out. Too early. Scene pun lalu berganti di keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan skipper dan juga kawan-kawan lainnya yang menghubungi si Dusty, yang dimana Chuck ternyata mengatakan bahwasannya ia telah menemukan pengganti dari gearbox milik si Dusty. Tentu saja Dusty yang mendengar kabar itu pun langsung merasa bahagia. Tanpa diduga tiba-tiba muncullah investor hutan yang tak lain dan tak bukan, dia ini bernama Cat. Kedatangan Cat sendiri ternyata ingin memarahi Blade Rangers yang dikarenakan salah satu turis yang sedang camping ternyata ketimpahan air pemadam kebakaran. Di sana, Dusty yang ingin meminta maaf pun pada akhirnya membuat si Cat ini terkejut yang dikarenakan ada sang juara dunia yang ternyata sedang berlatih pemadam kebakaran di sini.
Ia pun lantas langsung mengundang si Dusty untuk ikut datang ke acara miliknya. Scene pun lalu berganti di malam harinya, di mana kita diperlihatkan Dusty dan juga kawan-kawan yang lain sedang menonton sebuah film. Yang dimana ternyata pemeran utama di dalam film itu sendiri adalah Blade Ranger. Man, why you chappies always spoiling my... I am now. Say this, you two jokers. Blade, speaking of which... Scene pun berganti di keesokan paginya, ya dimana mereka semua tuh dikejutkan dengan kebakaran hebat yang terjadi. Dusty pun pada akhirnya berkata kepada Blade Ranger yang dimana ia ingin ikut dengan memadamkan kebakaran, akan tetapi Blade Ranger menolak hal tersebut. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tanpa diduga Blade Ranger pun mendapatkan kabar kembali yang ternyata api itu sudah semakin besar hingga mereka yang kekurangan orang pun Blade Ranger mengizinkan Dusty untuk ikut dalam memadamkan api kali ini. Sebelum berangkat, tanpa diduga Dusty ini tiba-tiba difoto hingga Dusty lantas menanyakan mengapa ia saja yang difoto. Salah satu pekerja di sana pun langsung meledekin si Dusty yang dikarenakan fotonya akan dipajang di dinding kehormatan atau istilah kata dinding penghormatan jikalau orang itu telah meninggal. Dusty yang mendengarkan hal itu pun berusaha untuk tidak peduli hingga pada akhirnya ia pun langsung OTW berangkat untuk memadamkan api tersebut. Too hot. Let's go right now! Situation. The wind they brought is blocked. We need it. All right, we're clear. Jam, load and return. Lalu scene pun berganti di malam harinya di mana mereka semua yang sudah memadamkan api langsung OTW berangkat ke pesta milik si Cat. Di mana di dalam sana terlihatlah bahwasannya pesta itu bukanlah pesta kaleng-kaleng melainkan pesta yang sangat amat mewah. Welcome to the fuselage. Sure to get your compliment. Look at this place. Di sela-sela mereka sedang berkeliling, tanpa diduga Dusty ini bertemu dengan suami istri yang ternyata sedang merayakan anniversary mereka ke-50 tahun di tempat tersebut. Mereka semua pun pada akhirnya berbincang-bincang bersama di luar dan juga mereka yang saling bertukar cerita satu sama yang lain. Scene pun berganti di keesokan harinya di mana si Dusty ini menanyakan akankah gearbox miliknya sudah datang apa belum. Teman-temannya yang menjawab telepon dari Dusty pun di mana kita diperlihatkan bahwasannya raut wajah dari mereka tuh tidak meyakinkan. Akhirnya skipper pun mengatakan suatu hal pahit kepada si Dusty bahwasannya gearbox miliknya telah hilang akibat pemiliknya salah menaruh alamat milik si Dusty. Jadi tuh gearbox entah nyasar kemana, yang pasti gearbox tersebut telah hilang. Ya tentu aja Dusty yang mendengar akan hal itu pun langsung merasa bad mood hingga gak lama kemudian ternyata terjadi kembali kebakaran. Yang dimana kebakaran kali ini sendiri sangatlah mengerikan yang dikarenakan api mengarah langsung menuju penginapan tempat acara kemarin dilaksanakan. Dusty dan juga teman-teman yang lain pun pada akhirnya bergegas untuk memadamkan api itu hingga Blade Rangers memberikan suatu arahan kepada si Dusty, namun Dusty yang masih kepikiran tentang gearboxnya tidak mendengarkan arahan tersebut. Hingga Dusty banyak sekali melakukan kesalahan dalam pengoperasian misi kali ini. Di sana, Blade juga menyarankan agar si Dusty ini tidak mengambil air di arus yang kencang, akan tetapi Dusty yang batu pun malahan mengambil air tersebut yang mengakibatkan ia pun pada akhirnya mandet di air tersebut. Dan bahkan Dusty pun terbawa arus air tersebut hingga Blade pun berusaha menyelamatkan si Dusty. Scene pun beralih ke temannya dari si Blade yang dimana ia ini berusaha mengabarkan tempat penginapan yang dimiliki oleh si Cat untuk mengadakan evakuasi yang dikarenakan api semakin membesar. Akan tetapi, Cat yang masih keras kepala malahan gak mau mengadakan evakuasi yang dikarenakan menurut dirinya api sebentar lagi juga akan padam. Dan penginapannya juga sedang lagi dipasar rame-ramenya hingga tim dari Blade pun langsung merasa kesal. Scene pun beralih kembali kepada si Blade dan juga Dusty yang dimana mereka tidak bisa lepas landas yang dikarenakan api sudah mulai mendekat. Jalan satu-satunya adalah berlindung di goa yang berada di sana, akan tetapi Dusty itu nggak mau. Cekcok pun terjadi di antara mereka berdua yang dimana si Blade ini mengatakan mengapa si Dusty tidak menggunakan kecepatan penuhnya sesaat ia terbawa oleh arus yang sebenarnya Dusty itu masih bisa terbang. Dusty yang merasa terpojokan akibat perkataan milik si Blade pun pada akhirnya mengatakan suatu hal yang dimana gearboxnya tuh telah rusak, makanya belakangan hari ini sesaat ia latihan ia tidak menggunakan kecepatan penuhnya. Tentu saja ketika Blade mendengarkan hal itu pun ia ini lantas terdiam dan mengatakan gak ada cara lain lagi jikalau mereka berdua tuh ingin selamat, mereka berdua harus masuk ke dalam goa itu sesegera mungkin. Hingga Dusty dan juga Blade pun pada akhirnya masuk ke dalam goa tersebut. Scene pun beralih kepada Cat yang masih mendeklarasikan tempat penginapan miliknya yang dimana dihadiri oleh banyak sekali tamu dari berbagai macam tempat.
Namun gak lama kemudian hal yang diomongi oleh rekan-rekan dari si Blade pun terjadi, yang dimana api sebentar lagi akan tiba di tempat milik si Cat. Cat yang awalnya tidak mau mengadakan evakuasi pun pada akhirnya terpaksa untuk mengadakan evakuasi sesegera mungkin. Just calm down. You can come back. Don't upset my buddy here. The canyon wall! That is all. The train is full. Selesainya akan semua hal tersebut, scene pun berganti di mana kita diperlihatkan Dusty dan juga Blade yang ternyata masihlah hidup. Di mana mereka bergegas untuk menuju teman-temannya yang lain hingga Dusty yang udah lepas landas duluan tanpa diduga ternyata Blade nggak bisa terbang. Yang tentu saja akibat baling-balingnya yang koslet akibat terkena api. Dengan cepat, Dusty yang panik pun pada akhirnya berusaha mengabari teman-temannya untuk menjemput Blade kembali. Sesampainya di sana, kita pun pada akhirnya diperlihatkan bahwasannya luka dari si Blade bukanlah luka yang sepele, melainkan ia terluka parah hingga bahkan sampai pingsan. Salah satu pekerja dari sana berusaha membenarkan mesin dari si Blade, yang dimana ia berusaha keras agar si Blade ini tersadar kembali. Scene pun berganti di mana kita diperlihatkan rekan dari si Cat yang ternyata sedang melakukan evakuasi besar-besaran. Akan tetapi mereka ini tertimpa sebuah musibah yang dimana ternyata tempat akses keluar masuk tuh tiba-tiba ditimpa oleh pohon yang terbakar dan mengakibatkan mereka ini tidak bisa keluar. Dan yang lebih sialnya itu merupakan akses jalan satu-satunya untuk keluar dan juga masuk ke dalam penginapan milik si Cat kali ini. Cat pun diinformasikan untuk meminta bantuan dari Blade Rangers dan juga pasukannya, akan tetapi Cat yang masih batu nggak mau meminta bantuannya hingga temannya udah geram pun pada akhirnya meminta bantuan dari Blade Rangers dan juga pasukannya sendiri. Tentu saja mereka semua yang berada di markas pemadam kebakaran yang mendengar informasi itu pun pada akhirnya langsung menyiapkan diri mereka masing-masing untuk menyelamatkan para warga. Tibanya di sana, dengan cepat Dusty dan juga kawan-kawannya pun berusaha memadamkan api yang menuju akses keluarnya hingga pada akhirnya hal itu pun berhasil. Lalu regu pembersih jalan pun pada akhirnya diturunkan yang tak lain dan tak bukan adalah Dynamite dan juga saudara-saudaranya. Dusty yang ingin hendak mengambil air di sebuah air terjun tanpa diduga ia ini melihat suami istri yang waktu itu mereka temui. Yang dimana mereka berdua sedang terjebak di sebuah jembatan yang terbakar hingga hal itu sendiri mengakibatkan Dusty bingung untuk berbuat apa dan ia memutuskan untuk mengambil air terlebih dahulu untuk memadamkan api di jembatan tersebut hingga tanpa diduga jembatannya sudah mulai oleng mengakibatkan mereka berdua pun ingin terjatuh dan tanpa diduga tiba-tiba muncullah Blade Rangers yang berada di sana. Ia pun menahan mereka berdua agar tidak terjatuh dan menyisakan semuanya kepada si Dusty yang dimana Dusty pun pada akhirnya dengan cepat ingin mengambil air di air terjun tersebut. Sehabis keberhasilan tersebut, mereka berdua pun merayakan keberhasilannya. Akan tetapi tanpa diduga, Dusty yang sudah melampaui batas kecepatannya pun merusak gearbox dirinya hingga ya you know lah. Akibat hal itu sendiri, Dusty pun pada akhirnya dibawa kembali ke markas yang dimana setibanya di markas, Dusty pun mendapatkan perawatan yang signifikan. Sehabis akan hal itu, beberapa hari pun berlalu yang dimana kita diperlihatkan Dusty yang sudah mulai tersadar kembali. Salah satu pekerja di sana pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya Dusty tidak perlu menahan kecepatannya kembali yang dikarenakan ia telah membenarkan gearbox yang rusak milik si Dusty. Tentu saja teman-temannya pun merasa gembira ketika melihat Dusty yang tersadar kembali, termasuk juga dengan Dusty yang merasa gembira akibat gearboxnya telah dibenerin. Tanpa diduga, ternyata Blade Rangers pun pada akhirnya datang di sana dan mengatakan kepada si Dusty bahwasannya ia akan mengasih apa yang diinginkan oleh Dusty, yaitu sertifikat pemadam kebakaran. Dusty yang mendengarkan hal itu pun tentu saja sangat-sangat bahagia hingga scene pun berganti di kampung halaman milik si Dusty. Yang dimana bandara pun pada akhirnya kembali dibuka hingga hal itu sendiri mengakibatkan pesta tahunan kembali bisa diadakan dan juga berjalan dengan lancar. Scene pun berganti di mana kita diperlihatkan skipper yang mengatakan bahwasannya tamu spesial aka tamu undangan akan segera tiba, yang dimana tamu undangan itu sendiri adalah Dusty dan juga rekan-rekannya, yang dimana mereka mengadakan sebuah atraksi yang cukup keren.
Film pun ditutup di mana kita diperlihatkan Dusty yang mengatakan bahwasannya ia ingin menjadi pemadam kebakaran dan sekarang sudah satu tim dengan Blade Ranger. Hingga film Plants, Fire and the Rescue pun tamat cuy. Hingga bagaimana nih menurut kalian keseruan dalam film kali ini? Dan untuk kedepannya kita akan bahas film apa lagi? Ya menurut gua sendiri untuk film kali ini cukuplah kurang dibanding film sebelumnya, yang dikarenakan karakter utama di dalam filmnya suka pindah-pindah profesi. Hingga mungkin di film ketiganya nanti Dusty ini bakal menjadi pro players Mobile Legends dan mengalahkan Bang Sin dan juga kawan-kawan. Dan sampai di sini aja dulu untuk keseruan di dalam konten kali ini. Hingga gua Zu pamit undur diri, sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Bye bye.